Jidat Bapak ketiga. mah kedengeran gak sih orang bareng-bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mewawancarai orang di sekitar SMP 7 mengenai perubahan perilaku penggunaan bahasa kotor. Perkenalkan, saya Alarik Titan dari absen 1 dan saya mewawancarai dan membantu mengedit. Perkenalkan, saya Altaf Muhammad Irsad, saya dari absen 2 dan saya membantu merekam dan mengedit. Perkenalkan, nama saya Amira Sani Indriani, absen 3. Saya mewawancarai orang dan membantu merekam. Perkenalkan, nama saya Risa Sekara Putri Satrio dari absen 4. Saya membantu merekam dan mewawancarai orang. Perkenalkan, nama saya Ariel Zulfat Ibrahim, absen 5 kelas 8E. Saya membantu take video dan mengedit. Baik, selamat menyaksikan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai seorang guru bahasa Indonesia, itu Faudan. Pak, boleh minta waktunya sebentar, Pak? Boleh, Nah, saya akan menanyakan perubahan sosial tentang kata-kata kasar. Ya, yang pertama, apakah Anda merasakan perubahan sifat orang-orang di sekitar mengenai penggunaan bahasa kasar dalam sehari-hari? Sangat lihat ya, sangat banyak anak-anak sekarang menggunakan bahasa kasar yang dibungkus atau seperti maaf misalnya kata anjing jadi anjay, anjir dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya bahasa kasar kan, cuma dibungkus menjadi bahasa gaul kalau kata sekarang mah. Itu padahal identiknya itu merujuk pada kata anjing. Oke? Ya. Pertanyaan kedua, apa pendapat Bapak ketika melihat anak-anak remaja sedang menggunakan kata-kata kasar dalam percakapan sehari-harinya? Pendapat saya sangat disayangkan ya, apalagi di usia-usia SMP mungkin ya, bahkan SD juga mereka sering menggunakan bahasa-bahasa kasar dalam dialog sehari-hari antar teman, dan itu bisa berpengaruh terhadap dialog terhadap orang yang lebih dewasa. Misalnya contohnya kepada orang tua, karena sering berdialog dengan menggunakan bahasa kasar, nanti terhadap orang tua bisa saja kan keceplosan ya, atau menjadi dasar kuat tidak apa-apa sama teman juga. Oke ya. Pertanyaan ketiga, Pak, menurut Bapak faktor apa saja yang menyebabkan perilaku Lingkungan. Nah, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap bahasa-bahasa. Terus contoh mungkin, contoh juga tapi dari lingkungan kan, bisa contoh dari orang tua atau misalnya dari kakak ya, atau dari organisasi yang dewasa, kelompok dan lain sebagainya, sehingga mereka itu mungkin ketika lagi berdialog ya merasa sama-sama teman kan. Nah, anak-anak ini mencontoh dan lain sebagainya. Nah, jadi yang paling berpengaruh adalah lingkungan. Pertanyaan keempat, Pak, menurut Bapak apa perilaku tersebut dapat diubah? Sangat bisa. Apa? Sangat bisa diubah. Pertama, tentu ketika kalian ingin berubah berarti lingkungannya harus dirubah juga ya. Jadi Memilih teman. Memilih teman. Itu lingkungannya. Ketika misalnya Arya nih ketemunya dengan orang-orang yang sering berbahasa kasar, nah berarti ketika Arya ingin berubah jangan berteman dengan mereka lagi, atau lebih sedikit interaksinya ya. Dan tentunya kalau misalnya dari segi individunya harus tahu bahwa kita sebagai orang Islam tidak boleh berbahasa boleh berteman, tapi kita harus punya punya benteng ya, supaya kita tidak ikut serta terhadap bahasa-bahasa mereka ya. Pertanyaan terakhir, Pak, menurut Bapak apa dampak negatif positif dari penggunaan bahasa kasar dalam percakapan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak?
bahasa negatif ya. Dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya tentu kalau tadi seperti Bapak bilang, pengaruhnya nanti ketika kita dialog dengan orang yang lebih tua, kan kalau misalnya muncul bahasa-bahasa kasar itu sangat-sangat tidak pantas kan. Ya, itu kebiasaan. Misalnya Arya ini ketemu sama orang dewasa nih, bilang-bilang anjay dan lain sebagainya, atau bahasa-bahasa kasar lainnya, kan itu sangat-sangat dampak negatif kan. Kalau dampak positifnya dari segi bahasa kata-kata, kalau bahasa kasar nggak ada dampak positif ya. Terima kasih Pak udah Izin pertanyaan tambahan. Dari pengalaman sehari-hari, seberapa sering Bapak melihat murid-murid menggunakan kata-kata kasar di depan guru? Oh, sangat sering ya. Ketika mengajar, walaupun secara tidak langsung memerhatikan, tapi kadang mendengar gitu. Anjay lah, anjil lah, nama-nama hewan dan lain sebagainya ada ya. Kalau tapi tidak melihat secara langsung ya, tapi kadang dalam kelas itu ada tiba-tiba nyeletuk dan lain sebagainya. Ada lagi? Udah Pak, cukup. Terima kasih Pak Udan atas waktunya. Apalagi Arya? Oke, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai guru PJOK terus kesiswaan itu Pak, boleh minta waktu sebentar Pak? Boleh. Saya akan menanyakan perubahan sosial tentang Keren sore. yang pertama, apakah Bapak merasakan perubahan sifat orang-orang di sekitar mengenai penggunaan bahasa kasar dalam percakapan sehari-hari? Iya, percakapan sehari-hari biasanya diakhiri dengan kata-kata kasar. Ya, apalagi kalau kita tidak ada guru. Ya, tapi bahkan sekarang ada guru lewat pun masih berani untuk menggunakan diakhiri dengan kata-kata kasar. Seperti itu. Pertanyaan kedua Pak, apa pendapat Bapak ketika melihat anak-anak remaja sudah menggunakan kata-kata kasar dalam percakapan sehari-hari? Kalau menurut Bapak sih, seharusnya tidak menggunakan bahasa kasar ya, karena tanpa tidak mungkin itu akan tertular terus kepada anak-anak yang lebih umurnya mungkin lebih di bawah kalian ya, mengenai dengan perkataan kasar. Jadi jangan sampai seperti makan dalam satu hari 3 kali ketika berbicara selalu digunakan dengan diakhiri dengan kasar. Karena hal itu malah jadi membuat karakter diri sendiri itu sudah ada dalam dirinya, sudah tumbuh gitu. Jadi seakan-akan harus dengan nying blokas ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang enak gitu dengan dalam diri sendiri kalau tidak ada akhir dengan kata-kata kasar seperti itu. Pertanyaan ketiga Pak, menurut Bapak faktor apa saja yang menyebabkan perilaku tersebut? Faktornya mungkin sebetulnya dari digitalisasi juga ya, karena sekarang banyak konten-konten yang mungkin bisa jadi hanya keinginannya, mungkin seperti contohnya yang orang Bandung, mereka berkonten dengan bahasa Bandung. Ya, saya pernah melihat contohnya di TikTok, contohnya seperti mana apa tuh lokasi anu baheulana viral ya, eta di tempat melahar ieu. Tah si eta teh emang bener-bener anjing tah. Ya seperti yang itu. Jadi mengalir dalam jiwanya ingin mengikuti, atau misalkan konten-konten ya yang mungkin menceritakan tentang sesuatu, mungkin karena kalian dengan judulnya misalkan tertarik mungkin dengan yang sedang ramai, misalkan tentang berpakaian yang menarik ya, misalkan secara laki-laki, kamu tuh nonton, padahal isi kontennya ya seperti itu gitu. Dengan diakhiri selalu dengan kasar, akhirnya ngobrol sama temennya diakhirinya dengan kata-kata kasar. Pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak apa dampak negatif positif dari penggunaan bahasa kasar dalam percakapan sehari-hari, khususnya anak-anak? Negatifnya lebih banyak, positifnya belum ada sih menurut Bapak, karena negatifnya tentang bahasa kasar itu ya terus akan diikuti terus oleh, mungkin bisa jadi oleh adiknya, oleh teman-teman lingkungan dan sekitarnya gitu.
Nah, kalau positifnya belum. Terima kasih Pak waktunya Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia suka kata-kata kasar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 8E akan mewawancara masyarakat luar. Boleh minta waktunya? Boleh, Dengan siapa? dengan Mas Budi. Oke, yang pertama, apakah Anda merasakan perubahan sifat orang-orang di sekitar mengenai penggunaan bahasa kasar dalam percakapan sehari-hari? Merasakan Apa pendapat Anda ketika melihat anak-anak remaja sudah menggunakan kata-kata kasar dalam percakapan sehari-hari? sangat-sangat gak mengenakan. Yang ketiga, menurut Anda faktor apa saja yang menyebabkan perilaku tersebut? Karena salah pergaulan. Menurut Anda, apa perilaku tersebut dapat diubah? Dapat diubah, dapat. Yang kelima, menurut Anda, apa dampak negatif dari penggunaan bahasa kasar dalam percakapan sehari-hari, terkhususnya bagi anak-anak? Sangat-sangat mengganggu apa ya? Sangat-sangat entar mengikir lo dampak positifnya, dampak positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai masyarakat luar mengenai perubahan perilaku. Saya di sini bersama. Namanya? Ya. Bagus. Baik. Punten, kita akan menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda merasakan perubahan sifat orang-orang di sekitar mengenai penggunaan kata-kata kasar? Iya, merasakan. Oke, siap. Terus, apa pendapat Anda ketika melihat anak-anak sudah menggunakan kata-kata kasar dalam percakapan sehari-harinya? Risih sih, kayak nggak enak aja gitu didengarnya. Risih juga. Ya kayak gitulah. Ya. Oke, terus menurut Anda faktor apa saja yang menyebabkan mereka menggunakan bahasa kasar tersebut? Faktor pergaulan. Pergaulan ngikutin orang-orang yang ada di orang-orang yang ada di sosial media, yang kalau kayak di sosial media kan nggak pernah disaring ya, kayak Iya. kata-kata kasarnya, mungkin karena itu gaul apa ini dia ikut-ikutan kayak gitu. Faktornya bisa jadi kayak gitu sih. Ya, makasih. Oke. Terus apa perilaku tersebut menurut Anda bisa dirubah? Bisa aja sih, bisa dirubah, bisa mungkin peran orang tua bisa mengawasi dan bisa menasihati gitu supaya jangan kayak berkata kasar kayak gitu. Siap. Terus yang terakhir, apa dampak negatif yang muncul dari penggunaan bahasa kasar? Dampak negatifnya ya gimana ya, enggak itu aja, nggak enak aja didengar sama orang gitu. Itu bisa bikin orangnya jadi tersinggung kayak gimana kayak gitu. Risih yang ngedengarnya. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih waktunya. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8E akan mewawancara masyarakat luar. Boleh minta waktunya? Boleh. Dengan siapa? Dengan Ibu Seli. Pertanyaan ke-1, apakah Anda merasakan perubahan sifat orang-orang di sekitar mengenai penggunaan bahasa kasar dalam percakapan sehari-hari? Iya, merasa. Apa pendapat Anda ketika melihat anak-anak remaja sudah menggunakan kata-kata kasar dalam percakapan sehari-harinya? Ya, mendengarnya sih kurang nyaman. Menurut Anda, faktor apa saja yang menyebabkan perilaku tersebut? Faktornya lingkungan. Menurut Anda, apa perilaku tersebut dapat diubah? Bisa. Menurut Anda, apa dampak negatif dari penggunaan bahasa kasar dalam percakapan sehari-hari, terkhususnya bagi anak-anak? Ya, kedepannya untuk kayak ngelamar pekerjaan gitu, nanti berpengaruhnya dari situ. Kan attitude yang dibawanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.